peserta MPLS yang berada di rumah, berikut mari kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Maurole atau yang mewakili tentang kesehatan pribadi dan lingkungan. Kepada yang membawakan materi kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS dari SMA Negeri Maurole. Pagi ini kalian akan mendengarkan materi tentang kebersihan diri dan lingkungan. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Merti dari Puskesmas Maurole, bekerja sebagai penyuluh kesehatan. Nah, jadi sebelum mendengarkan materi, saya berharap adik-adik duduk di kursi dengan sikap duduk yang baik, siapkan ballpoint dan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, kita mulai dengan kebersihan diri. Nah, diri kita terdiri dari dua, jiwa dan raga. Kebersihan jiwa itu tuh seperti kesucian hati, kejujuran, rasa cinta kepada diri, sesama, lingkungan, dan Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan kebersihan raga sama dengan kebersihan tubuh. Ada pepatah bilang, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Bicara tentang kebersihan diri, berarti kita bicara tentang kebersihan diri dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, untuk tubuh kita langsung bahas saja. Kalau di tubuh kita di rambut. Nah, rambut itu perlu dijaga kebersihannya. Seminggu kita harus keramas sebanyak 3 kali, minimal 3 kali. Biasanya kalau para garis-garis kadang ada kutu rambut itu karena rambutnya tidak bersih. Jadi harus disampo seminggu 3 kali. Kalau untuk pria, potong rambutnya sebulan sekali, biar rambutnya tetap rapi. Oke, untuk area muka, tiap kali mandi kita harus bersihkan muka dengan sabun wajah. Untuk telinga, setelah mandi kita harus bersihkan dengan cotton bud untuk membersihkan sisa air dan kotoran yang ada di telinga. Sedangkan untuk mulut, nah ini penting sekali perhatikan kebersihan di mulut, terutama kebersihan gigi. Sikat gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Terus yang berikutnya, perhatikan cara sikat gigi. Tidak punya waktu cukup untuk menjelaskan bagaimana cara sikat gigi. Nanti adik-adik download sendiri di YouTube ya, cara-cara sikat gigi. Yang berikut, untuk sikat gigi, kalau bulu-bulu sikatnya sudah mengembang harus diganti. Minimal ganti bulu sikat gigi itu sebulan sekali. Nah, terus bagaimana dengan penderita COVID-19? Kalau orang yang sudah terdiagnosa positif COVID-19, dia harus menggunakan sikat gigi yang baru. Setelah menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari dan dinyatakan negatif oleh petugas kesehatan, dia harus mengganti lagi sikat giginya agar tidak menggunakan sikat gigi dengan kuman COVID yang masih tertinggal di sikat gigi. Oke, yang berikutnya tentang kuku. Kuku tangan dan kuku kaki harus pendek dan bersih. Jadi seminggu sekali harus dipotong. Yang berikut, kita sudah selesai bicara tentang kebersihan diri. Kita masuk tentang lingkungan. Lingkungan kali ini Ibu mau bahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Jadi untuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ada 8 perilaku. Sebenarnya ada banyak, tapi kita cukup bahas 8 perilaku. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Jadi kita cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Mengapa pakai sabun? Supaya kuman-kumannya mati. Dan mengapa harus di air yang mengalir? Agar kuman-kuman akan jatuh bersama air yang mengalir. Yang berikut, untuk cuci tangan pakai sabun di tangan, ada 7 area yang harus dibersihkan. Yang pertama, depan tangan. Kedua, belakang tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang berikut, buku-buku jari. Nah, jadi cara cucinya mengunci. Terus yang berikutnya, kuku-kuku jari. Terus yang ke-6, jempol jari. Yang ke-8, pergelangan tangan. Nah, jadi itu saja Ibu, sampaikan singkat-singkat saja karena waktunya tidak banyak. Yang berikut, yang kedua, perilaku kedua, mengkonsumsi jajanan yang bersih dan sehat. Jajanan yang bersih dan sehat itu bebas dari bahan pengawet, bahan pewarna, dan bahan tambahan makanan atau bahan kimia. Jadi jajanan yang sehat itu tuh seperti jajanan yang dibuat di rumah kita karena bebas dari bahan kimia. Yang berikut, yang ketiga, gunakan kamar mandi dan kamar WC yang bersih. Jadi adik-adik pasti sudah tahu kamar mandi yang bersih dan sehat itu tuh punya atap, dindingnya kokoh, lantainya kedap air, ada sabun, ada penggayung, sikat WC, dan
sapu lidi untuk membersihkan lantai yang ada genangan airnya. Oke, kalau di masa pandemi ini, misalnya di rumah kita ada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, dia mandi harus di kamar mandi sendiri, tidak boleh gabung dengan anggota keluarga yang negatif. Maksudnya biar tidak terjadi penularan di dalam rumah. Oke. Yang keempat, tentang berantas nyamuk. Jadi nyamuk bisa menyebabkan malaria dan DBD. Nah, nyamuk itu dalam perkembangbiakannya mulai dari bertelur sampai berubah jadi nyamuk dewasa memakan waktu 7 hari atau 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu kita harus membersihkan bak mandi agar bebas dari jentik nyamuk atau telur nyamuk. Terus yang kelima, perilaku yang kelima adalah tidak boleh merokok. Mengapa kita tidak boleh merokok? Nah, asap rokok itu dapat menyebabkan berkurangnya imunitas tubuh. Selain menyebabkan penyakit seperti kanker di organ tubuh, bisa juga menyebabkan menurunkan imunitas tubuh. Apalagi pada saat pandemi saat ini, kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Jadi, sebagai siswa-siswi yang baik, kita harus menghindari asap rokok. Yang cowok jangan latih merokok. Terus yang cewek harus hindari asap rokok, biar tubuh kita tetap sehat dan imunitas tetap terjaga. Oke. Yang berikutnya, perilaku yang keenam adalah olahraga yang baik dan terukur. Nah, adik-adik masih adalah pemuda yang sehat dan segar. Harus rajin olahraga biar badannya sehat, segar, jantungnya kuat, tidak mudah sakit. Selain itu, olahraga juga melancarkan sistem aliran darah di tubuh. Nah, kalau adik-adik olahraganya di pagi hari dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, itu sekalian jemur di matahari pagi. Ada kata Nabi Sulaiman memang, Nabi Sulaiman bilangnya begini, kalau terkena sinar matahari pagi akan meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, tubuh kita akan mudah menyerap zat kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang. Nah, adik-adik kan dalam masa pertumbuhan, jadi sebaiknya harus sering terpapar sinar matahari biar konsumsi kalsiumnya didukung oleh sinar matahari untuk membentuk tulang yang kuat. Yang berikut, yang ketujuh, timbang berat badan dan tinggi badan. Nah, kita biasa lihat bayi-bayi di posyandu setiap bulan harus ukur tinggi badan dan berat badannya. Itu untuk memantau status gizi. Tapi adik-adik biasanya kalau di UKS sekolah mengukur status gizinya cukup 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Itu untuk mengetahui status gizi. Nah, di masa pandemi ini kita ada yang namanya memeriksa kesehatan dengan swab. Itu untuk mengetahui apakah kita sudah terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Nah, masalah saat ini di masyarakat, biasanya kalau petugas kesehatan turun ke rumah-rumah, masyarakatnya lari tidak mau diswab karena takut positif, padahal belum tentu positif. Jadi, kalau bisa saya ajak adik-adik mengajak anggota keluarganya di rumah. Kalau ada petugas kesehatan yang datang, harus siap untuk diswab ya. Harus dukung anggota keluarganya untuk mau diswab. Terus yang berikut, yang ke-8, pengelolaan sampah yang baik dan benar. Nah, di sekolah itu tuh pastinya ada banyak sampah. Sampah itu ada 3 jenis, sampah berbahaya, sampah organik, dan sampah anorganik. Nah, kalau sampah berbahaya yang umum di masyarakat itu seperti jarum suntik, pecahan kaca, itu termasuk sampah berbahaya. Tapi kalau di lingkungan sekolah, sampah berbahaya itu tuh seperti saat kita batuk dan bersin. Nah, saat kita batuk dan bersin, kita bisa mengeluarkan sampah berbahaya karena bisa menularkan kepada orang yang sehat. Jadi sebentar Ibu ajarkan cara etika batuk dan bersin yang baik. Nah, yang berikut sampah seperti kertas, plastik. Nah, sampah seperti itu adalah sampah anorganik, jadi bisa dibakar. Tapi kalau sampah-sampah seperti daun kering, kayu kering yang berasal dari makhluk hidup bisa dikumpulkan untuk menjadi pupuk kompos. Oke, yang berikut Ibu jelaskan tentang etika batuk. Ketika kita batuk atau bersin, apalagi kita berada dalam kelompok orang, kita harus menutup mulut kita dengan tisu. Tisunya dibuang ke tempat sampah. Atau kita bisa menutup mulut kita dengan siku tangan bagian dalam seperti gini. Kayak gitu. Agar percikan bersin atau batuk kita tidak menyebar di udara. Oke? Saya pikir hanya ini saja. Mungkin Ibu bisa kasih pertanyaan untuk adik-adik. Ibu punya 2 pertanyaan. Yang pertama, Ibu minta adik-adik sebutkan 7 area di tangan yang harus dibersihkan saat mencuci tangan pakai sabun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa saat kita sakit dengan gejala COVID kita harus bersedia di swab?
Adik-adik bisa cari tahu jawabannya di YouTube atau di internet. Ya, terima kasih adik-adik, hanya itu dari Ibu. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu guru dan peserta MPLS yang berada di rumah, terima kasih kita sampaikan kepada Kepala Puskesmas Maurole atau yang mewakili yang sudah memberikan materi kesehatan pribadi dan lingkungan. Kepada peserta MPLS yang berada di rumah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi tadi mohon dijawab dengan cara mengerjakan di kertas double folio bergaris tanpa menuliskan nama. Kemudian pekerjaan tersebut akan dibawa dan dikumpulkan di sekolah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Terima kasih, salam sehat dan tetap mengikuti protokol kesehatan.